Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Topokan Penginyongan, wayahe sing nom sing nggawe topokan ya. Kesempatan kali ini saya ditemani sama rekan-rekan yang super kece banget. Di sini ada Mas siapa? Zulkifli. Mas Zulkifli. Satunya ada Mas siapa? Bani. Mas Bani. Di sini ada 3 orang yang ganteng-ganteng dan keren-keren. Nah, besok ini kita akan memperingati Hari Pahlawan nih, Mas. Kita dulu pernah SD tentunya ya. Kita pernah SD. Pada waktu momentum Hari Pahlawan, seru banget nih momentum Hari Pahlawan itu. Pasti kita disuruh untuk pakai topi dan dasi. Kalau SD itu pakainya merah putih ya. Merah putih identik Indonesia banget itu merah putih. Teman-teman nih ada pengalaman gak sih kalau peringatan Hari Pahlawan pada waktu SD gitu? Paling dari saya selalu kalau apa setiap mau Hari Pahlawan pasti upacara. Upacara. Terus Paling ya sudah sih gitu. ada momen yang terkesan nggak sampai sekarang? Ya ada sih jelas sih, cuman kan kadang kan nggak terlalu telatnya nggak terlalu keterlaluan. Nggak terlalu. Kadang ya telat tapi nggak terlalu Ya. keterlaluan Sampai dihukum ya, belum iya, pernah iya. ya. Oh, berarti Mas Zul ini teladan nih dari dulu nih. Enggak juga sih. Enggak juga. Sedikit Enggak telat, juga. bukan teladan, bukan. Kalau Mas Bani gimana Mas Bani untuk apa yang berkesan pada waktu SD gitu? Ya kalau SD yang paling teringat setiap kali upacara entah upacara Senin ataupun upacara peringatan Hari Pahlawan pasti dijadikan pemimpin upacara. Oh ya, Masya Allah, ini keren banget nih Mas Bani. Jadi pemimpin upacara. Gimana perasaan waktu itu menjadi pemimpin upacara? Kayak gitu. Kalau pertama kali ketika kemudian diberi tugas untuk menjadi pemimpin upacara tentu deg-degan ya, karena itu sebuah pengalaman perdana. Emang hari-hari besar nasional itu identik dengan ini ya, kita upacara gitu ya. Upacara. Selain itu ini Mas Zul, kan Hari Pahlawan nih, ada nggak sih pahlawan Indonesia yang menjadi idola Mas Zul? Ada pasti. Siapa Mas Zul? R.A. Kartini. R.A. Kartini. Ya. R.A. Kartini, kenapa sih Mas Zul ini seneng ataupun terinspirasi dengan R.A. Kartini? Karena perjuangkan perempuan dan habis gelap terbitlah terang kayak gitu kan luar biasa banget yang memperjuangkan kaum wanita. Luar biasa sekali ya. biasa. Mas Zul terinspirasi dari Iya. R.A. Kartini, dari curhatan di surat-suratnya ya, Iya. yang kemudian dibukukan menjadi sebuah tulisan habis gelap terbitlah terang. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau Mas Bani ada nggak sih tokoh pahlawan nasional yang menjadi inspirasi Mas Bani sendiri kayak gitu? Kalau tokoh nasional ya saya coba ngambil dari yang terdekat ya, yakni Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman dengan kondisinya waktu itu kan sakit-sakitan, tetapi luar biasa semangatnya itu melebihi rasa sakit yang dia alami. Ya, itu jadi pertama Jenderal Sudirman, kedua adalah Pangeran Diponegoro. Sebagai seorang yang kemudian sebenarnya dia punya potensi untuk melanjutkan tahta gitu kan. Tapi kemudian dia memilih untuk mengambil jalan lain yang memang waktu itu sebagai pilihan sadar dan sebagai bagian dari perjuangan. Luar biasa sekali ya, pahlawan-pahlawan Indonesia emang luar biasa sekali kayak gitu. Nah, bagaimana sih menurut Mas Zul dan Mas Bani ini terkait dengan peran pemuda untuk menjadi pahlawan ataupun peran pemuda sekarang itu menjadi pahlawan di masa sekarang itu seperti apa sih gitu Mas Zul? Masa sekarang ya, Iya. apalagi kan masa sekarang kan lagi pandemi juga kan. Iya. Menurut saya sih lebih ke menolong orang-orang yang tidak mampu ya yang pasti kan itu lebih kemanusiaan kita harusnya lebih tersadarkan lagi. Kan banyak di luar sana yang terdampak, yang kehilangan pekerjaan, yang kena PHK, dan yang lain-lainnya kan masih butuh bantuan sandang pangan gitu kan, yang masih yang
belum tercukupi. Oh, luar biasa banget. Ini kalau perlu teman-teman sekalian ketahui, Mas Zul ini emang luar biasa sekali terkait dengan kerelawanannya ya. Luar biasa sekali. Jadi di masa pandemi, Mas Zul ini sering banget nganterin pasien, usaha nganterin bantuan ke ini keluarga-keluarga yang terdampak pandemi secara langsung gitu. Jadi tadi saja sebelum acara ini dimulai, beliau ini habis mengantarkan pasien ke rumah sakit. Luar biasa sekali ini Mas Zul, muda tetapi memberikan inspirasi buat kita semuanya untuk senantiasa bergerak memberikan kebermanfaatan kepada yang lain. Nah, ini untuk Mas Bani sendiri gimana Mas Bani? Oke. Jadi kalau saya secara pribadi ya bicara tentang pahlawan itu kan bisa memberikan waktunya, tenaganya, pikiran untuk orang lain. Jatinya bisa kita lakukan dari hal-hal yang terkecil dan terdekat kita. Misalnya kalau saya pribadi bersama teman-teman khususnya di rumah itu menginisiasi bagaimana teras-teras dari rumah warga itu menjadi sebuah ruang baca anak-anak. Nah dari itulah setiap akhir pekan anak-anak itu mereka datang ke teras yang telah dibuka dan di sana disuguhkan beberapa buku-buku yang memang sudah ada. Dari situlah sebenarnya saya rasa pemuda itu bisa mengambil peran yang paling terdekatnya dari rumahnya, dari lingkungan terdekatnya. Itu salah satunya itu membuka ruang baca dan memanfaatkan buku-buku yang mereka miliki untuk mereka bisa berikan kepada anak-anak di sekitar lingkungan mereka. Ya, luar biasa sekali ini Mas Bani. Pernah dengar ya, kalau misalkan negara itu pengen maju, pertama yang dibangun adalah pendidikannya gitu. Pendidikan itu tidak harus pendidikan secara formal gitu. Bisa juga pendidikan non formal pun meningkatkan dengan daya literasinya. Ada nggak sih pergeseran pengertian ataupun pergeseran terkait dengan momentum hari-hari besar nasional itu? Pasti ada ya, maksudnya dari remaja kan saya sendiri dari remaja, dari kecil itu menganggapnya pahlawan itu orang yang harus dihormati. Setelah beranjak ke remaja ke dewasa, ternyata bukan cuma itu. Mereka benar-benar memperjuangkan, bukan main-main, mereka memperjuangkan bangsa ini. Oke. Jadi kalau bicara tentang Hari Pahlawan ketika sudah mulai usia sudah beranjak, jadi teringat bahwa ketika kita mau gerak tidak perlu lagi menunggu momentum hari-hari besar seperti itu. Kebaikan itu harus bisa kita lakukan setiap saat tanpa perlu menunggu hari momentum itu. Momentum itu adalah untuk sebagai penguatan saja, penguatan bahwa kebaikan yang kita lakukan harus dilipatkan lagi seperti itu. Perihal dengan pemaknaan lainnya adalah barangkali ya sebagaimana pemuda lainnya mengatakan peringatan Hari Pahlawan tidak lagi hanya sekedar diperingati sebagai seremonial belaka, tapi ada hal-hal yang bisa kita petik atau kita ambil hikmahnya dari para pahlawan itu. Ada closing statement dulu dari Mas Bani dan juga Mas Zul ya. Ada closing statement bagaimana terkait dengan hari pahlawan saat ini ya gitu ya. Closing statement dulu sebelum kita tutup ya. Para pemuda yang di luar sana yang sekiranya intinya jangan berputus asa dalam melakukan sesuatu, terus pertahankan apa yang ingin kamu capai, pertahankan apa yang ingin kamu dambakan selama ini. Oke gini ya. Iya, itu lagi curhat. Gak apa-apa Mas Zul, gak apa-apa. Terus melangkah. Jadi teringat dengan kata-kata kebaikan itu sederhana. Sederhana berbagi senyum untuk saudaramu yang tengah sedih. Kebaikan itu sederhana kita menggelar tikar untuk anak-anak biar bisa baca. Dengan momentum Hari Pahlawan ini, kita kembali coba untuk merefleksikan kembali atau mengulas lagi catatan sejarah yang pernah diukir oleh para pahlawan di negeri ini. Itu hal paling pertama agar kita mengenal pahlawan kita, sehingga kita bisa memberikan ataupun kemudian menjadikan para pahlawan itu sebagai inspirasi dalam kita bergerak. Oke. Luar biasa sekali ya. Menyederhanakan berbuat kebaikan, menyederhanakan kita beraksi ya gitu. Jadi jangan mempersulit
kita untuk beraksi berbuat baik kepada yang lain ya gitu ya. Jadi itu saja ya Topokan Penginjongan episode Hari Pahlawan kali ini. Tunggu episode-episode yang akan datang dan pastinya akan lebih seru lagi. Ya, kita akan dopok-dopok lebih seru lagi ya, siap ya? Siap insya Allah ya. Jadi sekian dari kita semuanya, dari tim Jomblo. Jomblo. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ikuti terus ikuti terus episode-episode kita yang akan datang Topokan Penginjongan. Saatnya sing nom sing ngomong. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.